dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai keterampilan negosiasi. Jadi anggota kelompok kami terdiri dari Fenia Christina yang merupakan saya sendiri, Muhammad Paul dan Alvaris Dimas Tanjung, dan juga Christina. Ini adalah materi-materi yang akan kami bahas dalam presentasi ini. Oke, pertama adalah pengertian negosiasi. Negosiasi pada dasarnya adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak atau lebih yang terjadi karena mereka mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, tapi mereka itu perlu melakukan kesepakatan. Nah, jadi dibentuklah sesuatu yang bernama negosiasi. Jadi dalam negosiasi ini akan dicapai kesepakatan bersama melalui apa tuh? Melalui berbagai hal seperti diskusi, ada nanti itu tawar-menawar, dan juga tukar pendapat. Tujuan negosiasi ini sebenarnya adalah mencapai kesepakatan. Nah, mencapai kesepakatan itu adalah idealismenya, tujuan utamanya. Tapi di antara itu masih terbagi lagi menjadi 5 sub. 5 subnya itu yang pertama adalah mencapai kesepakatan bersama, yang kedua menyelesaikan konflik dan perbedaan, yang ketiga menciptakan solusi saling menguntungkan, win-win solution, yang keempat memperluas kepentingan bersama, yang kelima menyatukan pendapat. Oke, yang pertama mencapai kesepakatan bersama. Contohnya itu gimana? Misalnya ada perusahaan yang kasih gaji karyawannya itu 5 juta dalam sebulan. Nah, terus karyawannya ini merasa oke, 5 juta itu kurang, dengan ekonomi sekarang 5 juta itu enggak banget, pengen naik deh 10%. Mereka melakukan demo mengajukan tuntutan kenaikan 10%. Nah, dari pihak perusahaan ini berpikir itu nggak masuk akal, 5% deh. Nah, tapi 5% itu jauh banget gitu dari 10% yang sebenarnya diinginkan oleh karyawan tersebut. Akhirnya karena ada nih keinginannya si perusahaan 5%, keinginannya si karyawan yang mendemo itu 10%, mereka bernegosiasi sampailah 8%. Jadi inilah contoh negosiasi yang merupakan mencapai kesepakatan bersama. Yang kedua, ada menyelesaikan konflik dan perbedaan. Ini contohnya gampang banget. Misalnya ada Bapak A dan Bapak B. Itu lahannya itu bersebelahan, rumahnya itu bersebelahan. Terus Bapak B ini membangun pagar. Yang bagi Bapak A ini, pagarnya ini udah masuk nih ke dalam ranah dia. Nah, akhirnya karena adanya perbedaan pendapat ini, mereka jadi berseteru nih. Untuk menyelesaikan perseteruan ini, akhirnya mereka mendatangkan pihak dari kelurahan untuk melihat bagaimana sebenarnya lahan ini. Pagar ini sudah masuk ke area Bapak A atau tidak. Jadi setelah datang orang dari kelurahan itu untuk ngecek, ketika diketahui ternyata oke, itu masih di batas tanahnya Bapak B. Bapak A itu cuma terlalu sensitif. Akhirnya jadi bisa menyelesaikan konflik dan perbedaan. Yang ketiga, menciptakan solusi saling menguntungkan, win-win solution. Ini contohnya itu misalnya dalam perusahaan. Jadi perusahaan ini sadar, kenapa ya kalau misalnya akhir-akhir ini karyawan kami ini setelah istirahat makan siang itu terlambat datangnya. Akhirnya mereka itu penasaran gitu, karena itu kan berpengaruh banget tuh sama efektivitas. Jadi cari tahu apa alasannya, ditanya sama karyawannya, kenapa terlambat sih setelah makan siang? Diberitahu lah ternyata makanan di kafetaria itu kurang enak. Nah, jadi untuk menyelesaikan masalah ini, si pihak perusahaan itu akhirnya jadi membuat sayembara nih untuk catering per 3 bulan. Jadi per 3 bulan itu akan ada 3 catering yang didatangkan, dan mereka ini akan berkompetisi untuk memanjakan lidah si karyawan ini. Nanti siapa yang menang, akhirnya itu akan jadi punya kontrak selama 3 bulan. Karena dia itu sifatnya kompetitif, akhirnya mereka ini, pihak cateringnya ini menjaga kualitas. Nah, inilah contoh menciptakan solusi saling menguntungkan. Dari pihak perusahaannya ini akhirnya merasa untung, karena ternyata setelah dipraktekkan seperti ini, angka efisiensinya itu sampai ke 90% seperti yang sudah diinginkan oleh pihak perusahaan. Dan si pihak karyawan itu merasa untung juga, karena memang mereka itu pengen sebenarnya di kafetarianya itu makanannya enak-enak. Yang keempat, memperluas kepentingan bersama. Ini contohnya seperti ada perusahaan A sama perusahaan B. Mereka ini sebenarnya kompetitor. Mereka itu ranahnya itu di bidang yang sama. Nah, karena mereka itu berkompetisi dan katakanlah mereka ini pemain besar dalam ranah ini, akhirnya mereka berpikir, oke, kayak mana kalau misalnya kita ini negosiasikan dulu kerjasama kita, karena kita pemain besarnya di sini. Kita bersatu, kita mendominasi ini, kita juga bisa ekspansi ke daerah yang kita bisa jangkau kalau kita by ourselves gitu, kita sendirian aja. Yang kelima, menyatukan pendapat. Pendapat itu contohnya misalnya kita ini perusahaan nih memproduksi alat rumah tangga setrika. Nah, jadi kalau misalnya dari pihak pemasarannya ini pengen bulan April kita launching produk baru nih dari setrika ini.
Sementara orang engineeringnya itu bilang nggak bisa bulan Juni karena kualitasnya itu baru bisa disempurnakan bulan Juni. Akhirnya dinegosiasikan, jadi akhirnya barang itu diluncurkan di bulan Juni karena mereka ternyata mengutamakan yang namanya kualitas dibandingkan laba yang dihasilkan dengan tergesa-gesa. Oke, next. Manfaat negosiasi itu mencegah konflik berkembang, 2 membangun hubungan positif, 3 memperbaiki komunikasi, 4 menciptakan keputusan yang lebih bisa diterima, dan 5 meningkatkan kreativitas solusi. Jadi masing-masingnya itu contohnya kalau mencegah konflik berkembang itu seperti misalnya tadi yang saya buat itu contohnya antara pekarangan Bapak A dan Bapak B, si Bapak B ini membuat pagar. Jadi kalau misalnya nggak dinegosiasikan gitu kan dengan pihak kelurahan itu akan membuat masalah jadi membesar, nanti bisa anarkis. Jadi membangun hubungan positif. Nah, jadi contohnya kayak karyawan sama perusahaan tadi. Jadi sebenarnya perusahaannya ini bukannya abai, cuma memang kan dari pihak si ininya ya, si bagian kafetaria atau bagian cateringnya itu yang memang kurang menjaga kualitas. Akhirnya setelah dinegosiasikan lagi itu bagaimana caranya, apakah ini misalkan masalah ini ada hubungan positif jadinya yang terbangun dari situ. Memperbaiki komunikasi sama juga, jadi kan membangun hubungan positif melalui komunikasi yang juga positif. Yang keempat, menciptakan keputusan yang lebih diterima. Nah itu dia, kalau misalnya ini gampangnya yang tadi, yang ada karyawan yang demo, kemudian ada perusahaan yang pengennya itu naiknya 5%, karyawan demo pengen 10%, dapat di 8% itu, akhirnya itu keputusan yang diterima oleh kedua belah pihak. Yang kelima, meningkatkan kreativitas solusi. Contohnya kalau misalnya ada perusahaan A sama B yang kompetitor tadi, akhirnya mereka berkolaborasi. Itu kan contoh penyelesaian masalah yang sifatnya kreatif di luar dari logika biasanya. Oke, sekian dan terima kasih. Materi selanjutnya adalah proses negosiasi. Yang pertama, sebelum memulai negosiasi, pihak-pihak yang terlibat sebaiknya mempersiapkan diri dengan mengumpulkan informasi. Yang kedua, setiap pihak perlu memahami kepentingan, kebutuhan, dan prioritas masing-masing. Yang ketiga, pada tahap pembukaan, pihak-pihak menyatakan posisi awal mereka. Ini adalah kesempatan untuk menyampaikan tujuan. Ada pula menyiapkan alternatif terbaik jika negosiasi gagal, dan menyusun agenda dan struktur negosiasi. Selanjutnya, persiapan negosiasi. Persiapan negosiasi merupakan tahap awal yang sangat penting untuk menjamin keberhasilan dari proses negosiasi. Pada tahap ini, negosiator mengumpulkan informasi yang relevan tentang topik yang akan dibaca, memahami kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak, dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, persiapannya meliputi analisis posisi dan kekuatan pihak lawan. Selanjutnya, teknik negosiasi atau skill yang dibutuhkan untuk negosiasi. Yang pertama, negosiasi sangat bergantung pada bahasa tubuh dan nada suara. Hasil negosiasi dapat dipengaruhi secara signifikan dengan menunjukkan keterbukaan, kepercayaan diri, dan perhatian. Yaitu contohnya mampu mengendalikan emosi dan membaca bahasa tubuh. Yang kedua, memberikan banyak solusi. Bukan hanya satu solusi dapat membuat pihak lain merasa memiliki kendali atas keputusan yang diambilnya. Kesepakatan yang lebih kreatif. Selanjutnya, memahami keinginan dan kebutuhan pihak lain. Dimungkinkan dengan mendengarkan secara cermat. Dengan melakukan hal ini, negosiator dapat merespon. Selanjutnya ada active listening. Mendengarkan dengan cermat dan memahami kebutuhan kepentingan lawan. Selanjutnya analytical thinking, yaitu menganalisis situasi, data, dan kepentingan kedua belah pihak. Selanjutnya problem solving, mencari solusi kreatif yang menguntungkan kedua belah pihak lawan. Oke, selanjutnya langkah-langkah pelaksanaan negosiasi yang baik. Yang pertama itu ada persiapan. Dalam persiapan ini mengumpulkan informasi tentang lawan, negosiasi, menentukan tujuan utama, dan menyusun strategi. Yang kedua, kita masuk tahap pembukaan. Pada tahap ini menciptakan suasana yang ramah, membangun kepercayaan, dan menjalin hubungan yang positif. Menjelaskan maksud dan menentukan aturan main. Selanjutnya,
tahap penyampaian dan pertukaran informasi. Pada tahap ini, masing-masing pihak menyampaikan kepentingan, kebutuhan, dan harapan. Mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan, dan mengidentifikasi titik perbedaan dan titik kesamaan. Tahap selanjutnya itu tawar-menawar atau bargaining. Pada tahap ini, kedua pihak mengajukan penawaran dan kontra penawaran, menggunakan strategi persuasif, dan menjaga sikap kooperatif dan fleksibel tanpa meninggalkan tujuan utama. Pada tahap kelima, mencapai kesepakatan. Nah, pada tahap ini, menentukan poin yang disepakati bersama, membuat kompromi bila ada perbedaan yang masih wajar. Pada tahap keenam, yaitu penutup. Pada tahap ini merangkum hasil negosiasi yang dengan jelas, menyusun dokumen kesepakatan atau kontrak tertulis. Pada tahap terakhir, yaitu tindak lanjut. Pada tahap ini, melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama, mengevaluasi jalannya negosiasi untuk perbaikan ke depan, dan menjaga komunikasi agar kerjasama berlanjut. Oke, kita masuk ke strategi utama dalam negosiasi. Yang pertama ada win-win solution, yaitu fokusnya untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Strategi ini cocok jika ingin kerjasama jangka waktu yang panjang. Caranya, dengarkan kebutuhan lawan, tawarkan kompromi yang saling melengkapi. Strategi kedua itu persiapan yang matang. Pahami BATNA, yaitu best alternative to a negotiative agreement, atau cadangan solusi jika negosiasi gagal. Siapkan data, bukti, dan argumen yang kuat, serta tentukan batas minimum dan target ideal. Strategi ketiga yaitu komunikasi efektif. Strategi ini menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan persuasif. Saling mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi lawan dan dengarkan aktif agar lawan merasa dihargai. Pada tahap strategi keempat yaitu fleksibilitas. Jangan kaku, selalu siapkan beberapa opsi dan mampu menyelesaikan gaya negosiasi dengan situasi, dan tahu kapan harus bertahan dan kapan harus memberikan konsensi. Nah, pada strategi terakhir yaitu pengendalian emosi. Tetap tenang meski ada perbedaan pendapat. Jangan menunjukkan frustasi atau marah karena bisa melemahkan posisi. Dan sertakan gunakan logika dan data, bukan emosi semata. Selanjutnya ada jenis-jenis negosiasi. Yang pertama ada negosiasi berdasarkan untung rugi. Yaitu negosiasi yang pertama kolaborasi atau win-win, yaitu semua pihak berusaha mencapai hasil yang saling menguntungkan. Yang kedua ada negosiasi dominasi, yaitu satu pihak diuntungkan sementara pihak lain dirugikan. Lalu selanjutnya ada negosiasi akomodasi, yaitu semua pihak sama-sama tidak diuntungkan guna menghindari konflik yang berlanjut. Salah satu contohnya yaitu ada negosiasi dominasi atau win-lose, di mana pembeli berhasil menawar harga rumah yang lebih rendah dari yang diinginkan penjual. Jadi pembelinya untung, penjualnya yang rugi. Lalu selanjutnya ada negosiasi berdasarkan situasi, yaitu yang pertama ada negosiasi formal. Dilakukan dengan aturan dan prosedur resmi, seringkali melibatkan jalur hukum atau kontrak. Yang kedua ada negosiasi informal, yaitu dilakukan tanpa formalitas ketat, lebih fleksibel, bisa terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari. Selanjutnya ada negosiasi berdasarkan jumlah pihak. Yang pertama ada negosiasi dengan pihak penengah, melibatkan pihak ketiga sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan. Lalu ada negosiasi tanpa pihak penengah, yaitu negosiasi yang dilakukan antara pihak-pihak yang bernegosiasi tanpa mediator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami.